Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Budian Awam Sasinamila. Saya dari Universitas Labuan Batu, bidang prodi struktur data. Di sini saya akan menyampaikan struktur data mengenai struktur data Python yang melalui dari Google Colab. Yang pertama, karena nomor HP saya 0812 0994 0673, maka saya dapat angka akhirnya ganjil, maka saya akan mengerjakan soal tentang tuple dan list. Oke, yang pertama tuple. Contoh pemrograman tuple. Oke, seperti yang ada pada layar kita. Di sini saya menggunakan di tuple yang pertama. Kalau tuple menurut saya itu cara pemakaiannya bisa kita lihat dengan cara penghitungannya. Kalau tuple dihitung datanya mulai dari 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Oke, mari kita coba. Yang pertama kita buat di sini, di variabel pertama yaitu adalah variabel menu. Di dalam menu ada kita ketik seperti ayam geprek, nasi goreng teri, indomie cerah, nila geprek. Maaf, ini goreng. Biar saya buat dulu. Oke, kita masukkan langsung passwordnya. Pertama yang kita buat, ini saya pagari dulu biar nggak muncul langsung jawabannya. Yang pertama kita buat print, buka kurung tanda kutip, baru kita masukkan rumusnya tuple. Kita kasih buka kurung pagar, kurung kotak lah kita bilang kan. Baru kita ketik 1, baru kita ketik titik 2, ketik 3, baru buka kurung peta ini lagi, kita kasih titik 2 lagi, kita kasih kata tanda kutip 2, buka kurung, kita masukkan variabelnya lagi yaitu menu, kita buat lagi buka kurung peta ini, angka 1, titik 2, angka 3, buka tutup kurung peta, baru kita kasih tutup kurung yang biasa. Tapi sebelumnya saya sampaikan kalau dalam tuple itu menggunakan titik 2. Setelah itu untuk masukkan setiap variabelnya kita kasih titik 2 kalau untuk bacaan, tapi kalau angka tidak perlu menggunakan titik 2. Oke, kita coba langsung ya untuk yang pertama. Dan yang muncul yaitu nasi goreng teri, indomie cerah. Seperti yang saya bilang tadi, penghitungan tuple itu dimulai dari 0. Jadi mulai dari ayam geprek dikatakan sebagai 0, nasi goreng 1, indomie cerah 2, dan nila geprek 3. Sedangkan yang kita perlukan 1 dan 3. Berarti yang muncul langsung nasi goreng teri, dan yang nomor 3 yaitu indomie cerah. Seperti kenapa indomie cerah 3? Kita lihat ya. 1, 2, 3. Oke, cocok. Ketiga 0, 1, 2, 3. Kenapa nggak nila geprek? Karena di dalam tuple ini kalau misalnya kalau dia angka 3, angka terakhir dikurang 1 kalau di tuple. Jadi kalau misalnya ini karena kita buat 4 pula ya, coba kita tambah 1 lagi ya. Sosis bakar. Kita masukkan sosis bakar. Apakah dia akan berubah? Kita coba lihat dulu ya. Pertama kita kasih koma seperti yang tadi. Tambahkan titik 2 kutip. Titik 2 kutip lagi sekali lagi. Pasti jawabannya tetap indomie cerah. Seperti yang saya bilang tadi, penggunaannya seperti itu. Dia mulai dari 0, 1, 2, 3, 4. Setiap angka yang terakhir dia dikurang 1.
Yang kenapa? Jadi kan 3 kurang 1 jadi 2. Maka yang diambil nasi goreng teri dan Indomie seperti yang di gambar. Nasi goreng teri dan Indomie cerah. Oke, selanjutnya kita akan ke contoh pemrograman list. Oh, sorry, maaf. Yang keduanya itu harga. Di sini kita seperti yang pada variabel harga terlihat harga-harganya seperti 15.000, 12.000, 10.000, dan 20.000. Sini kita coba langsung aja buka hashtagnya dan kita enterkan. Dan muncul 12.000. Kenapa? Seperti yang kita bilang tadi, penghitungan tapel dimulai dari 0. Jadi 15.000 itu 0 dan 12.000 itu 1. Maka hasil yang dimunculkan adalah 12. Oke, sampai sini paham. Semoga yang saya sampaikan dapat dimengerti. Lanjut ke soal program yang kedua, yaitu adalah program data list. Di dalam data list ini kita data list menggunakan buka kurung peta. Kalau dalam data list menggunakan buka kurung peta, dan perbedaannya dia semua yang kita tulis akan langsung masuk dia. Contohnya seperti ini. Kita masukkan pertama yaitu, maaf ini masih ada ternyata yang belum saya kerjakan. Tapi slow bisa kita selesaikan dengan mana? Oh, maaf. Enter. Sini variabel pertama kita buat adalah gaji pekerja. Gaji underscore pekerja. Kenapa di dalam Python spasi tidak berlaku dalam data list? Oke, kita masukkan langsung. Di sini tertulis variabel pertama gaji pekerja yaitu 1.200.000, 1.700.000, 2 juta, 2.890.000 seperti UMR. Cuman yang saya dapat sini ketika kita kasih titik di sini, kita pasang dulu. Kalau kita kasih titik dia di sini, saya juga belum paham sekali. Dia ketika hasilnya kita cek, nolnya jadi berkurang. Makanya saya tidak menggunakan titik. Ini coba kita contohkan aja dulu ya. Langsung kita coba. Kalau tadi variabelnya isinya 2 juta, tapi yang muncul di sini malah maaf, ini belum dihilangkan ternyata. Oke, kita coba ya. 1.200.000, tapi yang muncul di sini cuma bingung penjelasannya 12.000 titik kosong. Cuman kalau kita hilangkan titiknya, dia langsung program dengan jelas. Oke, langsung kita coba. Oke, dia langsung muncul. Gaji pekerjanya yaitu 1.200.000, 1.700.000, 2.890.000. Yang kedua kita masukkan hari kerja. Kita masukkan variabel keduanya itu adalah hari kerja. Di dalam data list dia cuma menggunakan buka kurung peta ini yang sebenarnya sih. Jadi underscore kerja, dan coba kita lihat hasilnya. Kita printkan langsung. Sini kita menggunakan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Dan oke, dia muncul langsung. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Dia jawabannya tetap sama. Oke, sekarang coba kita.
Oke, selanjutnya nih seperti yang kita lihat tadi, ketika kita print dia langsung muncul bacanya 17 Agustus kemerdekaan Indonesia, 31 yaitu tanggal 31 Mei maksud saya, yaitu awal Muharram yang akan kita rasakan sebentar lagi, yaitu libur. Oke, kalau kita masukkan tambah lagi di sini, apakah yang ada yang terjadi? Karena di data list dia akan tetap membaca apapun yang kamu buat double. Contoh, kita masukkan di sini. Di sini kita buatkan Sabtu. Kita tambahi Sabtunya. Dia akan tetap dibacanya juga. Oke, koma. Kita buat lagi Sabtu. Oke. Baru kita coba. Apakah Sabtunya jadi 2? Proses ya. Ini di dalam data list. Kalau di data set dia nggak terbaca, dia cuma baca satu item aja, nggak bisa jadi 2. Itu perbedaannya list dengan set sebenarnya sih, kalau yang saya pahami. Oke. Atau kita tambahkan gini, ini kita coba juga. Di sini kita kasih koma, kita masukkan variabel selanjutnya. Kita masukkan coba variabel hari kerja. Hari kerja. Jangan skor. Hari kerja. Oke, coba kita print. Apakah dia langsung jadi 2 bergabung atau muncul 2 variabel terpisah? Dan lihat di sini dia menjadi 2 variabel di dalam satu printan. Dia bisa dilakukan. Misalnya ini gajinya kan muncul dia, dan di sini hari kerjanya. Di sini sangat membantu sih untuk perusahaan bagi yang mengerti. Oke, selanjutnya karena tanggal nomor HP saya 73, sedangkan soal yang diberikan Pak Ibnu saya mendapatkan nomor 73, yaitu satu tentang tahun Kabisa. Tentang tahun Kabisa, yaitu menentukan tahun Kabisa. Di sini sebenarnya saya kita mengenai tentang tahun Kabisa, saya pun juga baru belajar. Tapi syukurnya saya mengetahui juga caranya. Di sini tahun Kabisa kita tinggal menulis variabel pertama, yaitu tahun underscore Kabisa sama dengan kita masukkan input buka kurung tanda kutip 2, masukkan tahun sama dengan tutup kurung buka tutup 2 tutup kurung. Terus setelah itu kita enterkan, kita masukkan tahun underscore Kabisa seperti variabel yang di atas sama dengan rumus yang selanjutnya, yaitu ada integer mungkin ini. Saya pun juga. Baru buka kurung tahun underscore Kabisa tutup kurung. Sini baru kita masukkan rumus if tahun, rumusnya if, setiap itu kita spasikan sekali, baru buat tahun, masukkan variabel yang tadi, kita tambah persen 400 dan sama dengan 2 kali, sama dengan baru 0,2. Oke. Setelah itu baru kita buat tambahnya untuk print, dan untuk yang if kita buat aja print buka kurung tahun variabel yang pertama tadi, tahun Kabisa, koma tanda kutip tahun Kabisa tanpa underscore, tanda kutip 2 tutup kurung. Kita masukkan lagi LC-nya untuk cara pengerjaannya. Kita masukkan if tahun Kabisa variabel yang pertama sama persen
4 sama dengan 2 kali 0,2, baru kita masukkan printnya. Printnya yaitu variabel yang tadi, koma, baru tanda kutip tahun kabisat tanpa tulisan underscore di antara tahun dan kabisatnya. Titik 2 tutup kurung. Oke, coba kita apakan. Dan muncul pertama dia minta masukkan tahun. Di sini terlihat kan bahwa saya membuatkan masukkan tahun di sini, dan ada kita buat 400%. Dan tahun kabisa yang saya ketahui itu ada banyak sih. Contoh kita coba masukkan 2001. 2001 itu termasuk tahun kabisa atau tidak? Kita buat 2001. 2001. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah 2001 bukan tahun kabisa. Coba kita buat tahun 2000. Kita buat tahun 2000. Kita enter kan? Ternyata tahun 2000 adalah tahun kabisa. Kita kasih contoh yang lain. Kita kasih contoh yang lain yang baru ulang tahunnya nih. Tahun 2020. 2020. Kita coba. Kita enter. Nah, oke. Ternyata betul kalau tahun 2020 adalah tahun kabisa. Oke, selanjutnya untuk soal yang keempat, yaitu saya dapat nomor 3 karena 73, yaitu adalah contoh angka acak atau random. Contoh program menentukan bilangan acak ini, pertama kita masukkan rumusnya, import random, karena kalau nggak kita tulis import random di awal, ini semua nggak jadi, akan langsung gagal. Oke, yang variabel pertama kita tulis angka togel sama dengan random titik radin buka kurung 151 151 sampai 1999. Coba kita isi ya. Dan apa yang terjadi? Coba ini saya tutup dulu. Dan yang muncul angka togel yaitu 1017. Berarti 1017 ada di antara 151 sampai 199, bisa dicek. Dan coba kan angka acak, kita coba sekali lagi. Akan berubah atau tidak? Ternyata dia berubah ke 265. Lebih besar di dalamnya. Oke, yang keduanya angka slot. Kita coba juga di angka slot ya. Angka slot kita printkan. Angka slot juga muncul. 880 juta dan 107 berapa ini? Itulah dia ya. Kepanjangan buat angkanya. Cuman sebelum itu saya sampaikan dulu rumusnya. Rumusnya untuk angka acak itu kita ketik seperti biasa, angka print buka kurung, kasih tanda kutip 2, masukkan variabelnya yaitu untuk angka togel, yaitu angka togel titik 2 spasi, jangan lupa spasinya karena kalau nggak pakai spasi dia gagal. Kasih tanda kutip, klik, ketik, tambah, baru masukkan rumus yaitu STR, baru kasih buka kurung, angka togelnya, tutup kurung, baru tutup kurung sekali lagi karena untuk angka togel 1 kali dan untuk all-nya kita kasih 1 kali lagi juga. Dan inilah hasilnya. Oke, begitu sajalah hasil diskusi kita atau presentasi saya ini. Jika ada yang salah, saya mohon maaf karena itu berasal dari saya. Jika yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.